Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kalau kita kembali ke awal-awal mengenal Islam mungkin ya, kayaknya bapak sih yang memang memberi jalan nih kayaknya. Soalnya ayah itu senang dengar ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ tuh di radio RRI tiap pagi pasti. Masya Allah. Pasti nyinalin sama dia, kencang suaranya, kita masih tidur. Dengar kita. Dengar. Nah, ini mungkin awal-awal pemahaman Islam tuh datang dari situ sepertinya. Ya gara-gara kita, jangan hanya gara-gara kita malas menuntut ilmu sehingga orang beranggapan Islam itu jelek gitu. Jadi kita yang jadi tolak ukur akhirnya gitu kan. Padahal Islam tuh luar biasa, rahmatan lil alamin. Kalau orang bisa ya seperti Koko alami sini, nikmat paling besar adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Itu karena Koko belajar mendalami Islam. Kalau tidak belajar, tidak mendalami Islam, tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah yang benar, nggak akan mengatakan demikian. Tidak akan mengatakan bahwa hanya Allah lah yang paling berhak diibadahi. Dan nikmat paling besar itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akrab dipanggil Koh Abdullah apa ada? Ya, kalau di lingkungan ini alhamdulillah ya taunya Koh Abdullah itu. Koh Abdullah, Ya. Masya Allah. Dan apa namanya, Kokoh juga sempat ya mengalami apa namanya perpindahan agama ya Koh ya? Iya. Dari agama, mohon maaf Koh, agamanya? Kalau pegangan sih ngikutin orang tua sih dua. Ayah Konghucu, ibu Katolik. Masya Allah. Anak kedua dari 3 saudara. Jadi ayah agama Konghucu, ibu Katolik. Jadi dibesarkan dengan 2 keyakinan sebenarnya, bisa dibilang demikian. Karena ketika kalau kita orang Tionghoa ya, Tionghoa ini memang banyak acara-acaranya gitu ya, maksudnya kebiasaan adat istiadatnya banyak, jadi yang dimix dengan keyakinan Katolik. Jadi mereka bersinergi, bisa dibilang demikian. Dan memang ada beberapa hal, termasuk kalau kita lihat ya misalnya kenapa gereja membolehkan orang Tionghoa yang beragama Konghucu memeluk Katolik gitu kan, dan sambil masih tetap menerapkan agama terdahulunya gitu kan. Jadi tidak heran kalau kita ngeliat kebanyakan orang Tionghoa sendiri lebih condong ke agama Katolik. Karena mereka membolehkan kebiasaan-kebiasaan yang di Tionghoa itu masih bisa diterapkan gitu. Jadi kalau jangan heran kalau kita dulu ngalamin di perayaan Cengbeng. Cengbeng apa tuh Koh? Ya, perayaan sembahyang kubur umum di dunia. Setiap acara puncaknya tanggal 5 April. Nah, itu berbondong-bondong orang-orang Tionghoa yang merantau ke daerah rantau gitu, Jakarta, Surabaya, Bandung, sekitarnya yang kota-kota besar itu pulang ke daerah. Memang sama-sama ngamalin sih. Oh gitu. Maksudnya, ya ketika hari Minggu kita ke gereja ikut ibu gitu kan. Nah, bareng-bareng sama ibu ke gereja. Oke. Ketika sembahyang Chat Nyatpan atau biasa disebut perayaan ya kalau di Singkawang tuh gede banget tuh biasa acaranya tuh, kalau di Pontianak ya itu kita ngelaksanain juga gitu. Sembahyang Imlek juga sama. Ya. Xionghi ya gitu ya. Ya, kalau Imlek itu memang biasa ada sembahyang juga. Jadi sembahyang hari raya. Kadang-kadang teman-teman banyak yang ketika dia menikah karena alasan menikah gitu kan, masuk Islam karena alasan menikah. Ya penerapannya Masya Allah masih jauh sekali. Masih makan cunyuk, masih makan yang haram itu biasa gitu kan. Jadi mereka karena ya alasan ingin menikah saja gitu kan. Selepasnya ya kembali ke kebiasaan dia sebelumnya. Seperti itu. Berarti memang kalau mualaf karena nikah memang nggak produktif ya ketika menjadi seorang muslim ya Koh ya. Ya. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Masya Allah. Siapa nih namanya? Ibrahim. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi
jundullah insyaallah. Insyaallah, amin. Ya, kalau kita bilang teman-teman sih yang memang hijrah karena menikah kembali kepada pasangannya. Kalau pasangannya kuat, ada beberapa teman-teman kita yang memang karena pasangannya kuat, istiqomah, dia terbina. Tapi kita lihat ya kalau backgroundnya, kembali ke background akhirnya. Jadi kalau backgroundnya mungkin dia Konghucu gitu kan, atau dia bukan orang yang fanatik dengan Kristen atau Katoliknya gitu, biasanya lebih gampang terbina biasanya. Lebih gampang. Nah, karena contoh-contohnya banyak. Teman-teman di Bangka itu, saya orang Bangka gitu, maksudnya maupun lahir di Pontianak tapi gedenya di Bangka. Jadi di Bangka itu ada istilah yang populer di sana dan memang diterapkan di segala segmen masyarakat Bangka. Thongin Fangin Jitjong. Nah, bahasa He ini. Jadi orang Tionghoa dengan orang Melayu itu sama, nggak ada bedanya. Makanya kalau di sana yang kita bilang sebenarnya kebablasan sebenarnya ya. Ketika orang-orang Tionghoa Imlek, orang-orang Melayunya ngucapin selamat hari Imlek. Ya, selamat tahun baru Imlek Xinjia ya. Jadi mereka berbondong-bondong gitu. Memang secara tenggang rasa bagus. Namun secara penerapan akidah yang benar gitu, ya itu udah menyimpang ya kita bilang. Kita kan memang background keluarga yang suka membaca ya. Jadi buku apa aja lahap gitu. Apa aja kita baca gitu kan. Jadi Cece itu suka bawa buku-buku tentang Islam gitu kan. Dari majalah Hidayah, waktu itu masih populer tuh majalah Hidayah, Sabili, terus buku-buku tentang proses hijrahnya, The Choice yang disusun oleh Ahmad Didat, ya, Syekh Ahmad Didat. Nah itu di bawah. Jadi kita sering baca itu gitu ya. Jadi mungkin terbuka gitu kan pikiran kita gitu untuk mencari gitu kan, manakah agama yang benar gitu kan. Jadi manakah agama yang kita bisa pegang untuk kehidupan kita gitu kan. Sampai ya karena kalau dari bacaan kita kan dapat pemahaman Islam dari bacaan. Sementara secara penerapan kita belajarnya Katolik dengan Konghucu. Ya, budaya Konghucu dan budaya Katolik. Jadi akhirnya ada Islam yang ketiga kan masuk ke kita. Kita belajarnya gitu kan. Diborong ya, Pak. Ya. Seiring sejalan ya karena kita mencari, kita pun ngeliriklah ke Kristen Protestan gitu kan. Belajar kita ke ini sama pendeta waktu itu kan. Ya selama masa sekolah, kita sekolah yayasan swasta ya. Itu ada agama, kita belajar sama suster sama diakon. Diakon itu calon pastor. Nah, jadi belajar sama suster gitu, debat lah, kita bahas masalah keyakinan gitu kan. Kenapa Yesus disalib gitu kan. Yesus disalib karena nebus dosa-dosa umat manusia gitu kan. Adanya dosa warisan gitu kan dari Nabi Bapak kita Nabi Adam gitu kan. Dan banyak sekali yang memang kita bahas, kita debatkan dengan suster gitu kan. Dan jawabannya memang tidak mantap di hati kita gitu kan. Mungkin di luar orang mungkin bisa menerima gitu kan. Kalau kita sendiri tidak puas gitu. Kayak gini nggak sesuai dengan hati kita gitu. Sehingga setelah itu pun kita masih belajar lagi sama pendeta di agama Kristen Protestan. Jadi kita belajar lagi gitu kan. Terus tambah lagi ada lagi yang datang ke rumah. Nah, ini yang paling militan ini, saksi Yehova. Masya Allah, itu militan betul loh. Datang ke rumah-rumah loh, bayangin aja. Dan itu nggak paham deh, duitnya banyak bener tuh kayaknya. Jadi saya datang ke rumah-rumah, belajar, kita ngaji Alkitab gitu kan. Rajin betul, semangatnya luar biasa. Kalau kita, Masya Allah, kalau dai-dai kita kayak gitu ya, bisa ke pelosok negeri ya, ke kampung-kampung datang ngajar ngaji ya, kita kayaknya nggak ada yang murtad deh, insya Allah. Amin, insya Allah. Iya, luar biasa itu. Kalau kita ngeliat semangat orang saksi Yehova itu. Nah sampai sekarang tadi kita tahu ini ada masuk ini nelpon, dia bilang ini saya mau nawarin ini katanya bacaan-bacaan untuk motivasi. Biar semangat hidup di masa pandemi kata dia. Nanti saya kirim ini ya kata dia. Saya kirim link-linknya ya nanti via ini ada WhatsApp-nya kan katanya. Terus dapat nomor saya di mana? Ya ada di Google Map katanya. Kan kedai saya ada di Google Map gitu kan. Nah, jadi ya dapat dari situ kata dia.
Oh ya, terus dikirim linknya. Masya Allah, saksi Yehova. Iya, bayangin aja, mencari apa, domba yang tersesat kali ya. Jadi dari Google Map pun diambil dimaksimal, berarti kerjanya luar biasa kerasnya gitu ya. Serius ya. Iya, benar-benar militan betul. Masya Allah, di WA kita kan, ini linknya kita lihat, oh di majalah memang apa, link majalah Saksi Yehova ini, kelihatan banget. Masya Allah. Ya itulah memang akhirnya sering sejalan kita mantapkan hijrah itu. Memang setelah memilah dan memilih, ternyata memang Islam lah yang tepat di hati kita gitu. Memang kita bilang banyak orang di luar kita ya, di luar Islam itu, mereka paham kebenaran Islam, namun tak kunjung hijrah. Kenapa? Ya mungkin itulah hidayah belum diambil sama dia. Bukan belum sampai. Udah sampai hidayah tapi tidak mau diambil sama dia. Itu kita bilang, karena ada paman kita. Paman kita kalau di Tionghoa ini kita panggilnya apak ya, pak. Oh ya, pak. Ya, apak itu dia bilang, "Iya, saya setelah belajar, karena dia mungkin belajarnya adalah sekolah-sekolah negeri kan, itu penerapannya agama Islam tuh. Jadi dia belajar, dia bilang agama Islam terbaik katanya. Dia mengakui, tapi dia tidak hijrah. Kita bingung gitu kalau kata seperti itu kan. Dia mengakui bahwa Islamlah kebenaran gitu kan. Agama Islamlah yang terbaik, yang sebuah pilihan adalah Islam. Gitu. Tapi dia tidak hijrah. Kebayang. Akhirnya kita bilang hidayah udah ada, cuman dia tidak menggapai. Nggak mau ngejar. Dengan latar belakang mungkin background dia apa, berat di keluarga, atau kedudukan dia di tengah masyarakat, atau kita bilang dengan harta kekayaan yang dia punya, jadi takut dia hilang setelah dia hijrah masuk Islam seperti itu. Ya demikian. Padahal tiap tahun paman itu rumahnya di Pontianak itu berseberangan dengan masjid. Tiap tahun dia ngeluarin zakat. Ngeluarin zakat? Iya. Dan tiap tahun tuh dia korban. Masya Allah. Kebayang nggak gimana penerapan dia kan? Saking dia yakin bahwa Islam adalah yang benar gitu kan. Yang memang sebuah pilihan, namun dia tidak memilih Islam. Cuma penerapannya Islam. Ya, demikian. Masya Allah. Itu mungkin jadi pukulan kali ya buat kita yang Muslim dari lahir ya. harusnya dijalankan itu syariat Islam. Ya, wallahu alam. Kita nggak paham lah. Memang akhirnya memang kita bilang hidayah udah ada, namun tidak digapai sama dia. Baik. Saya tahu udah datang nyamperin, dia tidak mau ngambilin gitu kan, seperti itu. Baik tuh. Kondisi seperti. Jadi di agama yang lain kita bilang gampang sekali kita menggoyahkan argumen ya, maksudnya argumen yang dia keluarin gitu kan, misalnya tentang keyakinan Trinitas dalam agama Kristen gitu kan, itu kita bilang lemah. Kita bilang dia bilang 3 adalah 1 adalah 3, tidak bisa. Dari konteks logika pun kita tidak masuk gitu kan. Sementara dalam Islam ada konsep ketuhanan adalah tauhid, mengesahkan Allah. Dalam kitab tauhidnya itu kitab uluhiyah ya. Nah, pembahasannya tentang di kitab uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah, dan ya tiada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Di situ perbandingannya jauh banget gitu kan. Sementara dari segi kekuatan gitu kan, kalau kita bilang 3 adalah 1 adalah 3, ya bentrok. Kalau misalnya dikonsepkan bahwa ada Allah yang di langit, kalau dalam bahasa diterapin oleh orang Kristen Allah kan, kalau kita Allah gitu. Jadi Allah di langit ya kan. Ada Tuhan Yesus, Yesus di bumi kan. Jadi Allah bersemayam dalam bentuk manusia, ya jadi Yesus gitu kan. Di sisi lain ada dalam ayat, lupa maksud ayat dalam Alkitab itu dikatakan tidaklah sampai kepada Bapa melainkan melalui aku, kata Yesus gitu kan. Di situ kita lihat ternyata kalau dalam konsep Islam bahwa Yesus itu adalah nabi. Yesus adalah nabi. Dan kalau kita ayat dari tersebut kita ikutin ke konsep Islam, betul berkesesuaian. Ya, jadi di syarat ditampakkan oleh Yesus bahwa dia adalah
jalan yang kebenaran, jalan kebenaran dan tidak sampai kepada Bapak. Bapak itu berarti Allah kan. Harusnya yang kita sembah itu Bapak Allah itu, bukan Yesus yang dijadikan Tuhan gitu. Betul. Kan. Nah, dari segitu udah bentok luar biasa. Dan kita bilang ini nggak sesuai nih, nggak bisa. Jadi ya beberapa teman-teman ya maksudnya dari ya pendeta atau pastor dan suster waktu itu pun ketika menjelaskan ini kita nggak tepat di hati kita gitu kan. Kita menolak, nggak bisa mungkin seperti ini. Nggak bisa memuaskan akal mungkin ya. Iya, akal kita nggak masuk seperti ini gitu kan. Nah, jadi bentrok ini kan. Akhirnya bilang ini kayaknya agama ini kita eliminasi gitu. Dari sebuah pilihan gitu kan. Ya, akhirnya kita eliminasi ya. Akhirnya Islam yang kita jalani gitu kan. Kita lihat gitu dari kisah-kisah para nabi gitu kan dalam pencarian gitu kan. Nah, kita bisa melihat memang ya Islam lah memang jalan kebenaran gitu kan. Jadi kalau kita lihat teman-teman bisa melihatlah perbedaannya jauh sekali gitu dari segi konsep ketuhanan itu sendiri gitu kan. Ya satu yang gampang kita otak-atik dengan logika kita dan tidak masuk ke hati kita, dan satu bersifat ya tauhid yang memang itu sesuai fitrah kita gitu kan. Akhirnya Islam lah pilihan kita.